Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat sehat walafiat seperti sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantar kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sumiati. Saya dari program studi ilmu hukum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya mengenai hukum perjanjian dan harta perkawinan. Poin pertama yaitu pengertian perjanjian perkawinan. Pada prinsipnya, perjanjian atau kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi kontrak itu sendiri adalah kesepakatan. Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut R. Subekti menyatakan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis. Poin kedua yaitu syarat sahnya perjanjian. Hal terpenting dalam hukum perjanjian adalah penentuan keabsahan suatu perjanjian. Tolak ukur keabsahan tersebut di dalam sistem KUHP pasal 1320. Syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata pasal 1320 yaitu: yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Selanjutnya, asas kontrak perjanjian. Hukum kontrak atau perjanjian memberikan kebebasan kepada subjek kontrak untuk melakukan dengan beberapa batasan tertentu sesuai yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, yaitu: yang pertama, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat atau sesuai kesepakatan para pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup. Yang ketiga, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikat baik. Tujuan dan manfaat perjanjian. Perjanjian kawin dibuat berdasarkan beberapa hal, di antaranya apabila terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain. Kedua belah pihak masing-masing membawa harta kekayaan yang cukup besar. Yang ketiga, masing-masing pihak memiliki usaha sehingga apabila salah satu pihak mengalami pailit, pihak yang lain tidak tersangkut. Dan atas hutang-hutang yang para pihak miliki sebelum perkawinan, para pihak menanggung masing-masing. Sehingga dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, maka suami maupun istri mendapatkan perlindungan hukum terhadap harta mereka masing-masing. Yang kedua, pengertian harta perkawinan. Secara umum, harta merupakan segala kekayaan yang berwujud. Harta dapat dihitung dalam nilai mata uang untuk menentukan besaran dari nilai harta tersebut. Di dalam suatu perkawinan, meskipun harta bukanlah merupakan suatu syarat perkawinan, harta mempunyai peran yang penting karena
Membina rumah tangga perlu adanya suatu biaya untuk penyelenggaraan rumah tangga tersebut. Bentuk harta perkawinan. Yang pertama, harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud. Yang kedua, harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Yang ketiga, harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Yang keempat, harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Ketentuan bubarnya harta bersama diatur di dalam KUH Perdata pasal 126, yaitu yang pertama karena kematian, yang kedua karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada, yang ketiga karena perceraian, yang keempat karena pisah meja dan ranjang, yang kelima karena pemisahan harta. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.